Selamat datang di Arsip Nusantara. Malam ini, kita akan mengungkap misteri Monumen Nasional. Di balik kemegahannya, tersimpan kisah kelam dan suara gaib yang tak bisa dijelaskan. Siapkah kamu menyusuri lorong waktu penuh misteri ini? Nomor 7. Pengantar Misteri Monas. Monumen Nasional, lambang kebanggaan Indonesia, menjulang tinggi di jantung Jakarta. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan tabir misteri yang mengerikan. Setiap malam, terutama saat kota mulai sunyi, saksi mata sering melaporkan fenomena aneh. Dentuman keras, persis seperti suara tembakan senjata api, bergema dari arah puncak Tugu. Ini bukan suara kembang api, bukan petasan iseng. Suaranya lebih berat, lebih nyata, dan jauh lebih menyeramkan. Seolah ada pertempuran tak kasat mata yang terus berlangsung di sana, abadi dalam kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi di pusat ibu kota ini? Apakah arwah-arwah penasaran enggan meninggalkan tempat bersejarah ini, terjebak dalam lingkaran waktu? Sebuah kisah kelam yang tersembunyi di balik kemilau monumen nasional yang kita kenal. Nomor 6. Saksi mata penjaga malam. Para penjaga malam Monas adalah saksi paling sering dan paling ketakutan. Mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan keanehan tak masuk akal ini. Di pos jaga yang sepi, dentuman misterius itu sering datang tanpa peringatan. Terkadang hanya satu kali, terkadang beruntun, menciptakan rentetan horor. Awalnya, mereka mengira itu ulah iseng orang tak bertanggung jawab, namun setelah diperiksa, tak ada jejak siapapun. Senter menyapu kegelapan, hanya kehampaan yang terlihat. Rasa takut merayap di punggung, membuat bulu kuduk berdiri. Apakah ini sisa-sisa energi dari peperangan masa lalu yang terperangkap? Atau mungkin, peringatan dari arwah pahlawan yang gelisah, tak bisa tenang melihat kondisi bangsa? Suara-suara itu seolah ingin bercerita, sebuah bisikan dari alam lain. Nomor 5. Resonansi sejarah berdarah. Tanah tempat Monas berdiri adalah saksi bisu dari sejarah yang penuh darah dan air mata. Saksi perjuangan keras, saksi tumpahnya darah para pahlawan dan korban. Beberapa orang percaya, suara tembakan gaib itu adalah resonansi abadi dari peristiwa-peristiwa kelam masa lampau. Pertempuran sengit merebut kemerdekaan, eksekusi rahasia di masa penjajahan, hingga pengkhianatan yang tak termaafkan. Energi kekerasan, penderitaan, dan keputusasaan itu terperangkap dalam dimensi waktu. Setiap dentuman yang terdengar adalah gema dari masa lalu yang berteriak, meminta perhatian. Seolah, para arwah pejuang atau korban kekejaman menuntut untuk didengar. Monas bukan hanya tugu kebanggaan, tapi juga kapsul waktu yang menyimpan jeritan sejarah yang tak kunjung padam. Nomor 4. Penampakan tak kasat mata. Fenomena misterius di Monas tak terbatas pada suara tembakan saja. Beberapa saksi juga melaporkan penampakan tak kasat mata yang membuat merinding. Bayangan-bayangan hitam melintas cepat di area Monas, terutama saat gelap menyelimuti. Sosok-sosok tak jelas, seringkali disertai hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada entitas lain yang mendampingi. Apakah mereka adalah prajurit tanpa kepala yang mencari jasadnya, atau korban kekejaman yang tak tenang arwahnya? Suara tembakan itu seolah menjadi soundtrack yang mengiringi kemunculan mereka. Sebuah tontonan horor yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang memiliki kepekaan khusus, atau mungkin, oleh mereka yang ditakdirkan untuk melihat. Monas menyimpan rahasia visual dan auditori yang mengerikan, sebuah panggung bagi drama supernatural. Nomor 3. Misteri Lubang Buaya PKI. Beberapa teori konspirasi yang lebih gelap mengaitkan suara tembakan gaib di Monas dengan tragedi Lubang Buaya. Meskipun letaknya berbeda secara geografis, energi kelam dari peristiwa G30S PKI dianggap begitu kuat, meresap ke seluruh penjuru Jakarta. Jeritan para jenderal dan dentuman tembakan di malam naas itu mungkin saja bergema hingga ke jantung ibu kota, menembus dimensi. Arwah-arwah korban yang meninggal secara tragis, yang belum menemukan kedamaian, mungkin mencari keadilan atau setidaknya pengakuan. Monas, sebagai simbol negara dan pusat kekuatan, mungkin menjadi titik fokus bagi energi kemarahan, kesedihan, dan ketidakadilan mereka. Sebuah pengingat abadi akan salah satu babak paling kelam dalam sejarah bangsa ini, yang terus menghantui hingga kini. Nomor 2. Ritual dan tumbal gaib. Desas-desus mistis lain yang beredar adalah tentang ritual dan tumbal gaib yang konon pernah dilakukan di sekitar Monas, bahkan sejak awal pembangunannya. Ada kepercayaan bahwa untuk menguatkan bangunan megah atau mencapai tujuan tertentu, praktik-praktik mistis tak terhindarkan dalam budaya tertentu. Suara tembakan itu bisa jadi bukan arwah pejuang,
melainkan efek samping dari energi negatif yang terkumpul akibat praktik-praktik semacam itu. Atau bahkan, peringatan dari entitas gaib yang menjaga tempat ini, entitas yang telah terikat oleh perjanjian kuno. Monas bukan sekadar monumen bersejarah, tapi juga titik kumpul kekuatan spiritual yang kompleks, menyimpan rahasia gelap yang tak terucap, tersembunyi di balik kemegahannya yang menjulang. Nomor 1. Kutukan Monas dan pesan tersembunyi. Pada akhirnya, banyak yang percaya bahwa suara tembakan gaib di Monas adalah sebuah kutukan abadi, atau setidaknya, sebuah pesan tersembunyi. Sebuah peringatan dari masa lalu yang terus menghantui masa kini, menuntut perhatian dan keadilan. Entah itu peringatan akan bahaya yang akan datang, tuntutan dari arwah yang tak tenang, atau sekadar ekspresi penderitaan abadi yang terperangkap. Monas, dengan puncaknya yang menjulang tinggi, seolah menjadi antena spiritual raksasa. Menangkap dan memancarkan kembali energi-energi tak kasat mata dari alam lain. Setiap dentuman adalah pengingat keras bahwa sejarah tak pernah benar-benar mati. Ia berbisik, bahkan berteriak, melalui misteri yang tak terpecahkan di jantung kota Jakarta ini. Misteri Monas tak ada habisnya. Apakah kamu punya teori lain tentang asal-usul tembakan gaib ini? Atau pernah mengalaminya sendiri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Arsip Nusantara.